Health is not everything, but without health, everything is nothing. Sehat itu penting. Tudet, welcome to Matematika Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janoma, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas pelajaran matematika. Jangan pusing-pusing ya. Tetap semangat dalam belajar dan siapkan alat tulisnya, siapkan buku pelajarannya. Kalau kamu bingung, kalau kamu nggak ngerti, jangan mudah menyerah ya. Bisa diulang lagi penjelasannya, bisa diulang lagi penjelasannya, bisa diulang lagi penjelasannya sampai mengerti. Pun kalau kamu sudah bisa, sudah paham, jangan sombong ya, jangan bangga diri dulu. Perhatikan sejenak videonya, apakah caranya sudah benar atau jangan-jangan ada kekeliruan dalam Bapak membahas soalnya. Boleh kamu komentar, boleh kamu berpendapat dengan cara dan adab yang baik. Oke, sudah siap kita belajar matematika hari ini? Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang kecepatan. Ya, selamat menyaksikan. Baik, untuk pembahasan materi kita tentang perbandingan dan skala, ya Bapak singkat ya. Nah, kita akan membahas yang namanya tentang kecepatan. Oke, disimak ya. Ya, untuk memudahkan kalian semua dan juga Bapak mengajari kalian, kalian harus tahu yang namanya segitiga sakti. Ya, segitiga sakti. Ini segitiga Jokowi, JKW ya. JKW ya. Yang di sini kasih tanda bagi, yang di sini kasih tanda kali. Maksudnya apa, Pak? Misalnya kalau kita mau mencari yang atas J, berarti K dikali W. K dikali W. Gitu. Kalau mau kita mencari yang K, berarti J-nya di atas, W-nya di bawah. J-nya di atas, W-nya di bawah. J dibagi W. Nah, apa itu J? Apa itu K? Apa itu W? J itu adalah jarak. K itu adalah kecepatan. Dan W itu adalah waktu. Gitu ya. JKW. Ingat konsep itu ya. Ya. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh-contoh soal yang mungkin susah tapi mungkin juga mudah buat kamu. Ya. Yang pertama, Ibu meminta Ari membeli kue ke supermarket yang jaraknya 200 meter untuk mengerjakan soal-soal matematika cerita ini. Ingat, kita harus pakai cara pertama diketahui ya. Diketahui tadi dibilang ibu meminta Ari jarak ke supermarketnya 200, berarti tulisnya J 200 meter gitu. Kemudian dengan bersepeda Ari tiba di tujuan dalam waktu 4 menit. 4 menit. W berarti W waktunya 4 menit. Ya, berapakah kecepatan Ari bersepeda? Nah, berapa kecepatannya? Ingat, berarti yang ditanyakan adalah K. Ditanyakan K ya, atau kecepatan. Nah, kalau kita mau jawab, ingat segitiga sakti ya. Ini J jawab ya, bukan jarak ya. JW jawab ya. Nih jawab. Segitiga sakti kita adalah J KW gitu. Kalau mau nyari K berarti J di atas, W-nya di bawah. K sama dengan J-nya di atas, W-nya di bawah. Gitu ya. J-nya di atas, W-nya di bawah. J-nya berapa? 200. Bentar.
W-nya 4 menit. Jangan lupa dikasih satuannya ya. Di sini tulis menit, di sini tulis meter. Karena di soal kita nggak disuruh harus mengkonversi, misalnya harus jadi second atau harus jadi kilometer, ya udah nggak perlu diapa-apain lagi. Karena di soal tidak ditentukan dirubah ke apa gitu. Berapa 200 dibagi 4? Yaitu hasilnya 50. Satuannya kalau kecepatan pakai yang ini, M per menit gitu. M per menit. Nah, untuk yang nomor 1. Kita masuk ke nomor yang kedua. Sebuah bus melaju dengan kecepatan berapa? Nomor 2 ya. Dengan kecepatan 40 km per jam. Tulis berarti apa? Diketahui kecepatannya 40 km per jam. Tuh. Terus bus tersebut memerlukan waktu 3,5 jam. Bus tersebut membutuhkan waktu 3,5 jam. Waktunya 3,5 jam. Terus ditanya berapa kilometer jarak yang ditempuh. Ditanyakan adalah J. Jarak. Kita jawab ya. Kita jawab. J sama dengan, ingat segitiga sakti kita? Gimana? J, K, W. Berarti J-nya sama dengan K dikali W. Gitu. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. K dikali W. K-nya berapa? 40 km per jam. W-nya kok sama dengan W-nya dikali, ya, dikali berapa? 3,5 jam. Karena ini ada jam dan jam bisa kita coret. Terus 40 dikali 3,5. 4 dikali 3 kan 4 kali 3 kan 12, 120 ya. Setengah dari 40, 20 berarti hasilnya adalah 140 kilometer. Yup. Kita masuk ke nomor yang ketiga ya. Dita dan orang tuanya akan berlibur ke Solo menggunakan kereta api. Berangkatnya 07.50. Wah, berarti diketahui berangkat ya. Berangkat. Bapak nulisnya BR aja ya, berangkat ya. Oke. BR 07.50. Oke, jaraknya 550. Jaraknya 550 apa? km. Jika kecepatan rata-ratanya 60 km, kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Yang selanjutnya ditanyakan pukul berapa dia tiba. Pukul berapa dia tiba. Di sini aja ya biar muat. Ditanyakan TB ya, tiba. Ya, kita langsung menjawab. Nah, by the way, ya, kalau kita lihat soal seperti ini, diketahui, terus ditanyakan TB, tiba. Nah, untuk masalah tiba itu berarti kan berangkat sama waktu tiba itu kalau diselisihkan jadinya kan waktu perjalanan. Berarti sebelum mencari TB, tibanya, jam tibanya, kita harus mencari apa yang pertama? Waktu, betul. Kita pertama harus mencari waktu. Ingat ya, rumus JKW gitu. Berarti J per K, W itu. J per K. J-nya 550 km. Per K-nya 60 km per jam. Ya, km-nya bisa kita coret. Oke, nolnya bisa kita coret ya.
Oke, jamnya jadi di atas, per ketemu per. Nah, jadi soal nih 55 per 60. 6 dikali berapa yang mendekati 55? Berapa? 6 dikali 10 dan 60, berarti 6 kali 9 kayaknya ya. Ya, 6 kali 9 itu 54. Sisanya 1 ke 55, berarti 1 per 6. 9, 1 per 6. Kita tahu kalau 9 jam. Nah, kalau 1/6 jam, berapa menit? Kita rubah lagi. Ya, kalau 9 jam udah tinggal kita tambahin ya. Nah, terus 1/6 jam ini menjadi berapa menit? Gimana caranya? 1/6 dikali 60 dicor-coretan. 1/6 dikali kan 1 jamnya kan 60 menit gitu. Ya, coret 6-nya ya jadi 10. Berarti 1 dikali 10 jawabannya 10 menit. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 9 jam 10 menit. Nah, sampai sini sudah belum? Belum. Karena ditanya tibanya, berarti ini kan waktu perjalanan, tinggal kita tambahkan sama waktu berangkat. Ya, kita hapus ya kepenuhannya apa tulis saya. Tadi kan berangkatnya jam 07.50. Waktu perjalanannya 9 jam 10 menit. Kita tambahkan 0, 5 ditambah 1, 6. Karena ini hitungannya jam menit, 60 menit sama dengan 1. Itu 8 ditambah 9 berapa? Berapa tuh? 17 ya? Ya, 17. Berarti dijawab tibanya sama dengan pukul 17.00. Bisa ya? Nah. Next, number 4. Nomor 4. Soalnya, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mobil tersebut melaju selama 2 jam 30 menit, berapa jarak yang sudah ditempuh mobil tersebut? Kita tulis diketahui kecepatannya 50 km per jam. Nah, terus dibilang melajunya selama 2 jam 30 menit. Ini ada kaitannya sama waktu. 2 jam 30 menit. 30 menit itu berapa jam sih? Iya, setengah jam ya. Berarti 2,5 jam. Kok 21/5? 2/1/2, 2,5 jam ya. Nah, terus ditanyakan apa? Ditanyakan adalah jarak. Jaraknya berapa? Gitu. Ya. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Oke, bagaimana kita menghitung jarak? Yuk kita jawab. Kita jawab ya dengan segitiga JKW. Ingat ya, yang di atas cuman J saja. Berarti J-nya K dikali W. Ya, kebayang ya. Oke, kita lanjut. K-nya berapa? 50, Pak. 50 km per jam. Ya, dikali 2,5 jam. Jamnya bisa kita sama-sama coret ya. Nah, tinggal kita hitung. 50 dikali 2,5. Berapa? 5 dikali 2 kan 100. Setengahnya dari 50, 25. Berarti 125 kilometer. Oke. Bisa ya? Yo. Dan sekarang kita masuk ke nomor yang terakhir. Contoh dari nomor yang terakhir. Nomor ke-5. Linda dan ayahnya mengendarai motor dengan kecepatan 35 km per jam. Mereka akan pergi menjenguk neneknya. Jarak rumah Linda dan rumah nenek adalah 157,5 km. Linda dan ayahnya berangkat pukul 10. Pukul berapa Linda tiba di rumah? Nih,
Cukup panjang nih soalnya. Kita masuk ke diketahui. Diketahui itu kecepatan 35 km per jam. Itu kan. Terus pergi menjenguk neneknya, jarak rumahnya berarti jaraknya 157,5 km. Berangkat pukul 10. Nah, terus ditanya, sampainya jam berapa? Berarti yang ditanyakan adalah tiba ya. Tibanya atau sampainya. Kita jawab. Oke, kita jawab. Untuk mengetahui tiba jam berapa, berarti kita harus tahu dulu waktu perjalanannya. Nah, untuk mencari waktunya, ingat segitiga JKW, J-nya di atas, K-nya di bawah. J-nya 15,7,5 km per K-nya 35 km per jam. KM bisa kita coret ya. Terus jamnya bisa ke atas deh. Oke. Tinggal kita hitung 157,5 dibagi 35. Kan sudah pada tahu kan? 35 dikali 4 kan 140. Nah, setengahnya dari 35 itu kan 17,5. Berarti jawabannya 4,5 jam. 4,5 jam atau 4,5 jam ya. 4,5 jam ya. Nah, berarti kalau kita selanjutnya tibanya berangkat jam 10.00 ditambah 4,5 jam. 4,5 jam 4:30. Jawabannya 14.30 atau jam 2:30 siang. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sampai di penghujung video kita. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa berguna buat para murid semua. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus yang berbahaya sekarang, dan semoga keluarga kita diberikan rezeki yang cukup, baik itu ilmu, amal di dunia hingga kelak di akhirat kita semua bahagia. Oke? Tetap semangat, tetap jadi anak baik, jangan bosan untuk menjadi anak baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janoma, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Dadah.